Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Berliana Devianti Putri. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Kali ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Matematika Radiologi dengan topik dispersi data. Outline yang akan kita bahas, yang pertama kita membahas definisi dari dispersi data, yang kedua pengukuran range, yang ketiga pengukuran interquartile range, yang keempat pengukuran varians, dan yang terakhir pengukuran standar deviasi. Empat pengukuran ini adalah pengukuran yang menunjukkan dispersi data atau penyebaran data. Definisi dari dispersi data. Dispersi data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai data dengan nilai pusatnya. Jadi di sini kita membahas tentang seberapa jauh sih rentang dari nilai minimum ke nilai maksimum, kemudian dibandingkan dengan nilai ukuran pusatnya, mulai dari min, median, dan modusnya. Oke. Yang pertama, ukuran pertama yang paling sederhana dan yang paling kasar pengukurannya adalah pengukuran range. Kenapa dikatakan paling kasar? Karena dia hanya melihat seberapa jauh antara nilai maksimum dengan nilai minimum yang ada pada kelompok data tersebut. Rumusnya, range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Contohnya demikian. Di sini kita memiliki data dari yang terkecil adalah 5 dan yang terbesar adalah 17. Maka tinggal kita lingkari saja mana yang terbesar, mana yang terkecil, lalu kita kurangi. Jadi range-nya 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Lanjut, ukuran kedua, interquartile range. Interquartile range ini adalah merefleksikan variability atau merefleksikan variasi di tengah 50% pengamatan dalam suatu kumpulan data. Dikenal sebagai middle 50. Nah, interquartile range ini yang dikurangi adalah kuartil pertama dan kuartil ketiga. Berbeda dengan range. Kalau range nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kalau interquartile range, kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Jadi yang dilihat adalah nilai tengahnya. Oke, kita berlatih di soal. Pertama kita memiliki kelompok data ini. Ada 5, 8, 11, 55, 15, 15, 17, 18. Jika kita mendapatkan sebuah kelompok ini dan kita diminta untuk menghitung interquartile range, maka wajib diurutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kebetulan data ini sudah urut, sehingga kita tidak perlu mengurutkannya kembali. Lalu, kita bagi dua terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kita bagi dua terlebih dahulu menentukan nilai Q2-nya. Q2 ini sama seperti nilai median. Nah, setelah menemukan Q2, maka maka kita memiliki dua bagian kelompok data. Ini adalah kelompok bagian pertama dan ini adalah kelompok bagian kedua. Untuk menentukan Q1, kita mencari nilai tengah dari kelompok bagian pertama. Dari 5 sampai 11. Berarti nilai tengahnya adalah 8. Sedangkan Q3 adalah nilai tengah dari kelompok bagian 2, yaitu 15 sampai 18. Nilai tengahnya adalah 17. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Q3 dan Q1. Maka interkuartilnya Q3 dikurangi Q1 sama dengan 9. Jadi, kalau kita disuruh mencari interquartile range, maka tentukan dulu pembagi nilai tengahnya, lalu kita mendapatkan dua kelompok bagian, dan masing-masing kelompok bagian itu tadi kita mencari nilai tengahnya kembali. Lanjut, contoh soal lain. Nah, di sini ada kelompok data, dan sudah urut, maka kita diminta untuk menghitung nilai interkuartilnya.
Yang pertama, kita tentukan dulu nilai tengah dari kelompok data ini. Karena ini datanya adalah genap, maka nilai tengahnya ada di sini. Jadi Q2-nya dia ada di sini. Kalau begitu, kita punya dua kelompok bagian. Yang pertama adalah 5, 8, 11. Dan yang kedua adalah 15, 15, 17. Kelompok bagian yang pertama, kita cari dulu Q1-nya atau nilai tengahnya, yaitu 8. Kelompok bagian yang kedua adalah 15. Nah, barulah kita hitung interkuartilnya adalah Q3 dikurangi Q1. Sama dengan 7. Nah, itu tadi contoh soal dari interquartile range. Dan yang selanjutnya kita belajar varians. Untuk yang varians ini ada rumusnya. Yang pertama, rumusnya jika data kita berasal dari data populasi, maka simbol yang digunakan adalah simbol varians seperti ini. Namun, jika data kita berasal dari data sampel, maka simbol yang digunakan adalah S kuadrat. Kemudian, cara menghitungnya, data dikurangi nilai rata-rata, dikuadratkan, dibagi total banyak datanya. Karena dia berasal dari populasi, maka simbol rata-ratanya adalah mu. Dan simbol total banyak datanya adalah N besar. Karena dia berasal dari populasi. Berbeda ketika dia berasal dari sampel, maka simbol rata-ratanya berubah menjadi X bar, dan simbol total banyak datanya berubah menjadi N kecil. Nah, kenapa harus dikurangi 1? Supaya tidak bias, karena dia berasal dari sampel populasi. Itu varian, selanjut kita ke standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi ini, rumusnya lebih mudah karena dia hanya berupa akar kuadrat dari varians. Jadi, simbol standar deviasi dari populasi seperti ini, dan simbol standar deviasi dari sampel berupa huruf S kecil. Jadi, standar deviasi ini merupakan akar dari nilai varians. Lanjut, kita ke contoh soal. Contoh soal di sini, ada skor akreditasi dari 5 sekolah. Sekolah SD, sekolah SMP, SMA, S1, S2. Jadi di sini ada seorang asesor sedang mengakreditasi 5 sekolah dengan jenjang yang berbeda. Sekolah pertama jenjang SD, sekolah kedua jenjang SMP, sekolah ketiga jenjang SMA, sekolah keempat jenjang S1, dan sekolah kelima jenjang S2. Lalu kita diminta untuk menghitung nilai varians dan standar deviasinya. Karena seorang asesor itu hanya mengasesi 5 sekolah, maka total data ini merupakan data populasi yang dimiliki oleh asesor tersebut. Oleh sebab itu, simbol rata-ratanya juga simbol mu, karena dia berasal dari total populasi. Lanjut, kita selesaikan. Nah, dari tabel tersebut, teman-teman tambahkan 2 kolom, yaitu kolom X dikurangi nilai rata-rata, dan kolom X dikurangi nilai rata-rata yang dikuadratkan. Jadi yang pertama, selesaikan dulu kolom yang pertama, yaitu X ini adalah nilai pada baris tersebut, yaitu nilai 7 dikurangi 8,4 sama dengan negatif 1,4. Kemudian 8 dikurangi 8,4 sama dengan negatif 0,4. Dan seterusnya. Lalu untuk pengisian kolom kedua, ini kolom pertama dikuadratkan. Jadi min 1,4 sama dengan 1,96. Min 0,4 sama dengan 0,16. Dan seterusnya, kemudian jangan lupa untuk ditotal pada kolom kedua. Nah,
Ketika semua isian di tabel ini sudah terisi, maka kita tinggal mudah memindahkan ke rumusnya. Karena ini berasal dari populasi, maka simbolnya adalah seperti ini. Dan nilai yang menjadi pembilang ini berasal dari kolom pojok kiri bawah. Sedangkan yang menjadi penyebut total datanya adalah 5. Kenapa? Karena dia berasal dari 5 sekolah. Maka nilai variansnya sama dengan 1,04. Nah, kalau sudah ketemu nilai varians, maka kita tinggal menghitung nilai standar deviasinya berasal dari akar nilai varians sama dengan 1,01. Nah, jika sudah selesai ini, maka kita dengan mudah sudah menemukan nilai standar deviasi dan nilai variansnya dalam sekali pengerjaan. Gampang bukan? Nah, setelah selesai, itu tadi adalah materi tentang dispersi data, dan kita sudah belajar bagaimana cara mengukur range, interquartile range, standar deviasi, dan varians. Selamat berlatih secara mandiri, kita berjumpa kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.